Kali ini saya akan menjelaskan yaitu sejarah komputer. Sejarah komputer bermula tidak jauh dari alat hitung. Asalnya, komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computere, dan dari bahasa Inggris yaitu to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama abacus. Abacus adalah alat hitung kuno yang dipakai bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abacus dipakai dalam perhitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang. Dengan abacus, manusia saat itu dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian pangkat 2, dan akar pangkat 2. Blaise Pascal, seorang matematikawan dan ilmuwan Perancis, menemukan kalkulator otomatis di tahun 1642. Dia memakai seperangkat rode gigi yang berhubungan dalam pengaplikasian alat tersebut. Mengapa komputer terus berkembang? Komputer terus berkembang karena ilmu pengetahuan dan teknologi manusia terus berkembang. Semakin berkembang suatu ilmu pengetahuan, maka akan semakin berat pekerjaan yang harus dilakukan dalam bidang tersebut. Sehingga komputer harus dikembangkan agar bisa terus menjalankan tugas manusia yang semakin banyak dan semakin rumit. Komputer juga dikembangkan guna memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Electronic Numerical Integrator dan Komputer atau ENIAC. Komputer pertama kali mulai muncul pada tahun 1946 yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini memang dikenal tidak efisien dalam beberapa aspek karena mudah sekali panas saat sedang dipakai. Hal ini disebabkan oleh tabung vakum yang membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Salah satu contoh komputer generasi pertama atau disebut juga komputer pertama di dunia adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. ENIAC diciptakan oleh dua orang ahli teknologi komputer yaitu J. Presper Eckert dan John Mauchly.
Komponen dasar untuk generasi kedua adalah transistor. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada 1959. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ukuran transistor lebih kecil dan daya listrik yang digunakan juga lebih kecil untuk mengoperasikannya. Selain itu, biaya pembuatan yang harus dikeluarkan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman yang digunakan diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang berkecepatan tinggi. Mesin pertama yang menggunakan transistor adalah superkomputer. Superkomputer kemudian juga diciptakan oleh IBM. Generasi ketiga komputer dimulai pada 1965. Saat itu, komputer dibuat menggunakan komponen dasar Integrated Circuit (ICS). Meskipun sudah menggunakan ICS, transistor masih tetap digunakan dengan ukuran yang lebih kecil. Beberapa transistor berukuran kecil itu akan dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini merupakan pertama yang dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II, IBM, PC, dan NEC PC. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an. Ketika penemuan MOSFET dan integrasi skala besar selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor, di awal 1970-an, komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang. Dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja, teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perangkat paten atas ponsel cerdas. Generasi kelima. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang pelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti konduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan Artificial Intelligence atau AI. IBM PC merupakan komputer pribadi yang dibuat oleh IBM. Komputer yang menggunakan prosesor 16 bit dari Intel 8088. Kecepatannya yaitu 4,77 MHz. Daya listrik yang dipakai sebesar 63,5 watt dan memori sebesar 64 KB. Media penyimpanan data adalah floppy disk 320 KB sampai 360 KB. Kelebihan dari IBM PC menggunakan ROM yang dilengkapi dengan interpreter bahasa Microsoft Cassette Basic. Dengan begitu, user bisa melakukan pemrograman.
Macintosh, sering juga disingkat Mac, merupakan salah satu jenis komputer yang berbasis pribadi atau PC yang merupakan produk dari Apple. Macintosh sendiri pertama kali diluncurkan sekitar tahun 1984. Kelebihan Mac menjadi komputer pertama yang mengenalkan sistem antarmuka melalui grafis dan bisa disebut dengan GUI. Altair 8800. Altair sendiri dibuat oleh sebuah perusahaan bernama MITS. Saat itu, MITS dipimpin oleh Henry Edward Roberts. Awal pembuatan Altair 8800 ini ketika Roberts berkeinginan membuat komputer yang basisnya dari Intel 8080. Kelebihan Altair 8800 adalah salah satu komputer pribadi yang memiliki performa yang kuat untuk menjalankan BASIC. Commodore 64. Commodore 64 adalah komputer pribadi yang dibuat sekitar tahun 1982. Komputer ini mempunyai prosesor sebesar 1 MHz dan Commodore 64 mempunyai RAM komputer sebesar 64 KB. Kelebihan komputer ini memiliki fitur lainnya seperti sound chip yang cukup kuat serta grafik yang terbilang baik untuk 1982. Timex Sinclair 1000. Timex Sinclair 1000 atau sering disebut ZX81 adalah komputer pribadi yang dibuat pada tahun 1981. Komputer ini memiliki RAM yang hanya 2 KB saja. Prosesornya sebesar 3,25 MHz. Kelebihan dengan ukuran yang terbilang kecil dan menggunakan sistem BASIC. Apple II. Selain Mac, Apple juga merilis komputer pribadi lainnya yakni Apple II. Komputer ini dirilis sekitar tahun 1977. Desainnya yang mirip dengan Apple I, namun ditambah dengan casing dan keyboard. Kelebihan pada Mubo ditambahkan dengan slot expansion sehingga mudah untuk di-custom dan sistem operasinya bisa diatur oleh user. ZX Spectrum. Desainnya mirip dengan ZX81, hanya saja ukurannya lebih kecil. Komputer ini diluncurkan pada tahun 1982. Penambahan pada komputer ini adalah RAM yang mencapai 16 KB. Berkat komputer ini, banyak ahli IT dan juga video game bermunculan. Kelebihan sistem operasinya dapat diandalkan karena penyatuan keyboard dan casing. Tandy TRS-80. Komputer pribadi ini dirilis pada tahun 1977 dengan menawarkan RAM sebesar 4 KB, prosesor sebesar 1,77 MHz, serta layar monitor sebesar 12 inci. Komputer ini memiliki sistem operasi DOS. DOS pada Tandy merupakan OS yang begitu populer yang bernama TRS-DOS. Perlu dicatat kalau MS-DOS adalah OS pertama Microsoft yang punya kesamaan dengan TRS-DOS. Kelebihan dapat ditambahkan floppy disk, terdapat external port dan tambahan memori.
itu tadi adalah sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi dan juga perkembangan bentuk komputer.